Malam itu, Hesik bercerita jika dulu ia pernah kehilangan kakak laki-lakinya, orang yang sangat berharga pada hidupnya. Ia pernah berjanji untuk tidak membiarkan orang-orang yang ia sayangi celaka dan pergi untuk selama-lamanya. Namun ternyata ia malah kehilangan ketua timnya. Namsun langsung memegang tangan pria yang ia cintai itu dan menghiburnya. Jika itu semua bukan kesalahan Hesik, ia adalah polisi yang sangat cekatan dan paling keren yang pernah Namsun lihat. Hesik bersyukur ada Namsun di sampingnya. Namsun adalah wanita yang berharga baginya dan ia sangat mencintai Namsun. Hesik lalu tertidur di samping Namsun. Sementara itu di studio TV, Geumjo curiga karena sekretaris Jung tidak kunjung datang juga. Ia mencoba menghubungi beberapa kali namun tidak diangkat. Lalu tiba-tiba Geumjo mendapatkan balasan jika sekretaris Jung tidak enak badan. Padahal yang mengirim pesan adalah orang yang telah menculik sekretaris Jung. Lalu tidak lama kemudian sekretaris Jung siuman. Di tangannya ada sebuah alat tes narkoba dan kemudian ia mendapatkan telepon dari Ryu Seo jika sekarang sekretaris Jung sudah terpapar narkoba dan sekretaris Jung harus mengikuti apa katanya. 앞으로 내가 시키는 대로 하는 게 좋을 겁니다. Lalu di tempat Hesik, Namsun langsung menelpon ibunya untuk tidak menghubungi Hesik pada larut malam lagi karena pria yang ia cintai itu ingin tidur lebih lama. Geumjo langsung mengira telah terjadi sesuatu di rumah Hesik dan ia menyangka putrinya sudah melakukan malam pertama. Namsun langsung berkata jika ia tidak seperti itu dan langsung menutup teleponnya karena ia malu. 성과가 있길 바래. 엄마는 기대하는 바가 진짜. Singkat cerita, berita tentang narkoba yang ditemukan di perusahaan Dogo telah menggemparkan Korea. Bahkan, mereka juga merilis jika orang-orang penting seperti direktur kepolisian, jaksa, hakim terlibat di dalam pengedaran dan mereka memakai narkoba jenis baru itu. Ryu Seo langsung memerintahkan sekretarisnya untuk menggugat stasiun TV Geumjo karena sudah membuat berita palsu bagaimanapun caranya. Tapi, stasiun TV Geumjo tidak hanya menyiarkan berita tanpa fakta. Mereka juga menunjukkan bukti, yaitu jaket yang diproduksi di gudang Dogo yang isinya adalah bulu yang jika ditaruh di dalam air maka akan berubah menjadi narkoba. Seo kesal karena mereka telah mengetahui caranya. An Byung-ho langsung menghujani Hesik dengan kata-kata yang tidak pantas karena menurutnya Hesik sudah melanggar protokol kepolisian dengan mencuri jaket tersebut dan menyerahkannya ke stasiun TV. Menurut Hesik, sebenarnya An Byung-ho tahu jika berita itu memang benar adanya, tapi An Byung-ho malah menyuruhnya untuk mengoreksi berita tersebut. Hesik bingung, direktur polisinya ini marah kepadanya apa karena ia melakukan yang tidak seharusnya polisi lakukan atau karena ia melakukan pekerjaannya dengan benar. Hesik justru meneriaki pimpinannya itu yang sudah bekerja sama dengan seorang bandar narkoba dan melakukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang polisi. 뭐 때문에? 마약쟁이와 Masalah ini ternyata membuat para petinggi di Korea itu tidak karuan. Sebenarnya mereka semua bekerja sama dengan Ryu Seo bukan karena narkoba, tapi karena jabatan mereka. Dan mereka tidak tahu jika di Dogo memproduksi narkoba. Dan juga mereka tidak tahu jika Seo adalah seorang mafia. Tapi Ryu Seo berkata jika mereka semua sudah masuk ke dalam lingkaran ini bersamanya dan tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Mereka harus menuruti Ryu Seo. Di sana Ryu Seo ingin mereka menyelidiki Geumjo karena dialah dalang semua ini. Karena dialah dalang semua ini bisa terbongkar. Seo ingin membalaskan semua ini kepada putrinya Geumjo yang sampai sekarang belum ia ketahui dan juga temukan. 힘센 여자 강남순. Sementara Seo tidak di kantor, Namsun mencoba mengambil ponsel Seo yang ada di dalam laci, lalu kemudian menyalin datanya. Salah satu rekannya bingung apa yang telah Namsun kerjakan, dan setelah Namsun mendapatkan isi filenya, ia dengan cepat mengembalikan ponsel itu lagi ke dalam laci dan menunggu Seo datang. Saat Seo kembali ke kantor, ia langsung mengajak Namsun untuk pergi ke dalam lab. Sebelum pergi, Namsun menelpon Hesik terlebih dahulu untuk memberitahukan sebuah file
ponsel yang baru saja ia kirim. Dan pada saat itu, rekan pria yang mencurigai pekerjaan Namsun malah mendengar percakapan Namsun dengan Haesik. Lalu setelah mendapatkan file dari Namsun, Haesik bersama rekannya langsung melihat daftar penelpon di dalam ponsel tersebut. Dan ternyata di sana hanya ada penelpon dari Rusia saja. Untungnya, tiba-tiba mereka menemukan satu nomor Korea. Dan setelah diselidiki, nomor itu berasal dari wanita Korea yang baru saja datang dari Rusia. Rupanya, dia adalah wanita yang sering menelpon Ryuseo dan memanggilnya Anton. Namsun sempat bertemu dengan wanita itu sebelum akhirnya ia pergi keluar untuk memberikan Ryuseo privasi. 나가 있을 테니까 둘이 이야기 나눠 쉬어. 여기까지 데려오고 내 사람이 Sementara itu, Haesik langsung memberitahukan temuannya kepada Gemjo. Ia juga memberitahukan jika Anaspedia rupanya dikirim dari Filipina ke pelabuhan Busan, yang mana hewan itulah yang menjadi penawar narkoba yang sekarang diperebutkan oleh Pavel dan Ryuseo. Karena menurut Ryuseo, dialah yang telah menciptakan penawar narkoba itu dan tidak akan menyerahkannya kepada Pavel. Sementara itu, Namsun diam-diam pergi ke lab untuk melihat proses pembuatan obat penawar itu, lalu mengirimkan rekamannya kepada Haesik. Setelah memperlihatkan labnya, Ryuseo mengantar Namsun pulang. Seperti biasa, Ryuseo selalu perhatian kepada Namsun. Ryuseo juga memperlihatkan segalanya tentang dirinya dan juga lab yang merupakan impiannya. Impian yang bisa mengalahkan wanita yang mereka temui tadi dan juga orang-orang yang jahat kepadanya. Namsun bertanya siapa yang Ryuseo maksud. Seo bilang orang-orang itu adalah mafia yang sangat jahat. Setelah Ryuseo pergi dari sana, Namsun langsung menelpon Haesik dan menceritakan semuanya. Sekarang, tugas Namsun adalah mencari tahu kapan Anaspedia itu diantarkan. 내가 알아볼게. 끊어. Namsun langsung menelpon Miss Baek karena hari ini rupanya Miss Baek lembur dan Namsun berniat untuk menemaninya. Sampai di kantor, Namsun langsung memberikan pangsit kesukaan Miss Baek dan juga kopiko untuk menghilangkan capek karena Miss Baek sudah lembur. Namsun berpura-pura bertanya tentang kasus yang menimpa kantor mereka. Tapi, Miss Baek berkata jika mereka tidak akan kenapa-napa. Lagi pula, penjualan barang ke luar negeri masih aman. Dan juga, rupanya Miss Baek tahu tentang penerimaan barang yang akan mereka terima, yaitu Anaspedia yang akan mereka terima setiap tanggal 25 di pelabuhan Busan. Ia juga bingung kenapa mereka selalu menerima hewan tersebut. Sementara itu, sekretaris Ryuseo langsung menyewa preman-preman untuk menghabisi keluarga Gemjo. Menurutnya, lebih baik mereka menghabisi keluarga yang paling lemah terlebih dahulu. Dan pilihan mereka jatuh kepada neneknya Namsun. Saat mau pulang setelah menemui kekasihnya, neneknya Namsun disergap di dalam mobilnya. Ia bertanya mengapa penjahat-penjahat itu bisa masuk ke dalam mobil ini, padahal ia membeli mobil yang paling canggih agar tidak dibobol seseorang. Nenek Namsun lalu bertanya siapa mereka dan mengapa ia dibawa ke dalam gudang. Tapi mereka tidak berkata apa-apa. Dan mereka kemudian menerima akibatnya karena sudah bermain-main dengan nenek Namsun yang sangat kuat ini. Malam itu, Namsun pergi ke studio milik ayahnya untuk makan malam bersama dengan saudara kembarnya Nam-in. Saat itu, Ryuseo mengirimi Namsun pesan dan bertanya apa yang Namsun lakukan. Namsun langsung berselfie jika ia sedang makan ayam. Nam-in mengira Namsun sedang menghubungi kekasihnya. Nam-in sangat menyukai Haesik. Menurutnya Haesik adalah orang yang perhatian. Ia sering dikirimi pesan untuk memberikannya semangat. Kadang, Haesik juga mengajaknya untuk bermain sepeda. Namsun senang melihat keakraban Haesik dan saudaranya. Lalu, mereka sadar dari tadi ayah mereka belum keluar juga. 전화 안 받아? 안 받아. 아빠! Saat itu, Ryuseo mendapatkan kabar dari sekretarisnya jika ia menemukan orang yang telah melihat putrinya Gemjo, yaitu adik dari almarhum Hong, pegawai yang meninggal di Dogo. Ryuseo langsung bergegas menyuruh sekretarisnya itu untuk membawa adik Hong ke hadapannya. Sementara, sekretaris Jung kembali ke siaran TV Gemjo dengan keadaan yang tidak seperti biasa. Ia lemah dan bingung harus bagaimana, sementara Ryuseo terus mengancamnya untuk memutarbalikkan fakta berita di siaran TV Gemjo. Sementara itu, akhirnya Ryuseo bertemu dengan adiknya Hong. Seo langsung bertanya tentang wanita yang ia curigai sebagai putrinya Gemjo yang telah bertemu dengan adiknya Hong. Seo pun langsung meminta kontak nomor ponsel wanita yang ia cari-cari itu
dari adiknya Hong. Dan di sana saat adiknya Hong memberikan nomor ponsel, Ryu Seo akhirnya tahu nomor ponsel itu sama dengan punyanya Setsek. Dan tiba-tiba anak buah Ryu Seo juga menemukan foto putrinya Gemjo. Dan di sana Ryu Seo melihat wajah Setsek dan Gang Namsun adalah wanita yang sama. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini bersamanya dan ada di sampingnya adalah wanita yang ia cari-cari. 이 누나예요, 강남순. 여러분 안녕하십니까?